Kita mempelajari tentang statistik deskriptif maupun statistik inferensial. Nah, ini. Ya, tentu Anda dulu sudah di pertemuan pertama kita sudah mengenal paradigma itu apa ya, dan ada berapa jenis paradigma, terus juga di situ ada distribusian ya. Nah, jenisnya macam-macam ya, tergantung paradigmanya positif atau non pos ya. Nah, non pos itu dulu kan yang di luar dari paradigma kuantitatif ya. Terus analisisnya apa ya? Ini udah dijelaskan di pertemuan awal kita ya. Hmm, tapi sebelumnya kita harus memahami apa sih fungsi statistik itu ya. Jadi fungsi statistik itu adalah menyederhanakan data ya. Dia juga membicarakan tentang instrumen pengolahan dan analisis data. Terus juga fungsi statistik adalah fenomena sosial itu dijadikan menjadi sesuatu yang pasti, yang tentunya harapannya bisa diukur. Terus fungsi yang berikutnya meringkas hasil penelitian ya agar menjadi lebih yakin dan bermakna ya. Bisa Anda lihat di bab 4 ya. Itu saya kalau yang kuantitatif itu berupa statistik ya. Jadi situ menggambarkan bagaimana hasil analisisnya ya, regresi, korelasi ya. Terus juga ada di situ ada bagaimana pengujian validitas dan reliabilitasnya dan bagaimana uji asumsi klasik ya. Terus yang berikutnya tentu statistik itu adalah untuk menguraikan causal effect atau hubungan sebab akibat atau causal effect relation yang kompleks dan rumit, jadi dibuat menjadi sederhana agar bisa dibaca. Terus yang fungsi yang keenam, jadi statistik itu adalah untuk estimasi secara ilmiah. Yang terakhir, statistik itu adalah untuk menyimpulkan sampling, ya, generasi sampling ke populasi. Ya. Nggak mungkin kita menyimpulkan dari populasi kalau kemudian kita luas wilayahnya yang seperti saya sampaikan kemarin dari Sabang sampai Merauke, nggak mungkin lah kita ambil semuanya, maka perlu diambil sampel. Nah, dari sampel ini dengan menggunakan teknik sampling yang ada kemarin ya, yang telah kita pelajari dari random sampling ya, maupun non random sampling, itu ditarik kesimpulan yang ya, dianggap bahwa itu sudah mewakili dari populasi yang ada. Nah, yang pertama adalah di sini adalah statistik deskriptif ya. Nah, di sini statistik deskriptif ini memberikan deskripsi tentang bagaimana subjek penelitian ya berdasar dari data penelitian. Ya, tentunya ini bukan untuk menguji hipotesis ya. Biasanya kalau Anda amati di dalam skripsi ya, itu biasanya ada di bab 4 ya, awal setelah penyajian gambaran lokasi penelitian, itu ada penyajian data distribusi frekuensi. Jadi kalau di situ populasinya ya misalnya meneliti tentang UKM. Nanti di situ tentu yang dimintai untuk mengisi ya, untuk mengisi adalah orangnya yaitu pelaku atau subjeknya. Nah, nanti bisa digambarkan subjeknya itu laki-laki jumlahnya berapa untuk pelaku UKM dan yang perempuan berapa. Nah, nanti juga bisa dilihat juga di situ tingkat pendidikannya.
dari para pelaku UMKM tadi, tinggal tiganya tentu dilihat yang SD berapa, yang SMP berapa, yang SMA berapa, ya mungkin sarjana berapa. Itu akan kelihatan di situ. Nah, itu disajikan dalam penyajian vakansi dan presentasinya ya. Dan nanti kalau itu ada totalnya ada 100 ya, yang 40 itu laki-laki, 60 itu adalah perempuan, maka kalau di persentase kan 0,4 ya untuk yang laki-laki, 0,6 atau 60% untuk yang perempuan. Dan disajikan dalam bentuk tabel dan gambar ya. Jadi kalau mungkin menggambar wilayahnya ya, medianya itu lokal pelaku yang ada di Kota Malang, mungkin akan digambarkan ya. Kota Malang itu terdiri dari beberapa kecamatan ya, mulai kecamatan Klojen, Lowaru, Blimbing, kecamatan lainnya. Ya tentu juga statistik ini penyajian data dengan statistik ya, ada min itu rata-rata ya, median itu nilai tengah, modus itu banyaknya eh, data yang muncul ya, angka yang muncul ya. Terus yang SD ini standar deviasi, terus varian penyimpangannya ya, dari rata-rata berapa, terus nilai minimum ya, nilai maksimum, ring maupun jumlah sampel ya. Jadi di sini ya, tujuannya apa sih di sini? Statistik adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Jadi dia hanya menggambarkan data apa adanya, gambar seperti apa tadi sudah saya contohkan ya. Jadi tidak berlaku membuat kesimpulan secara umum ya, ya bahwa misalnya ya independensi berpengaruh terhadap hasil audit lah, itu kan kesimpulan umum. Di sini di situ bukan itu, dia hanya memberikan gambaran saja tapi bukan membuat kesimpulan yang nanti dijustifikasi atau disahkan bahwa itu adalah hasil ujian ya, bukan seperti itu. Oke, berikutnya adalah ya, kalau Anda melihat data seperti ini ya, apa yang dapat Anda simpulkan ya di sini? Anda melihat tersebar data ya, angka 15 ya, 16, 17, 18, 19, 20 sampai nanti terakhir angka 45. Nah, tentu di sini data-data yang tersebar ini bisa Anda lihat ya. Nanti kalau digolongkan tadi ya, angka 15 ternyata itu adalah umur ya. Umur 15 itu ada berapa jumlahnya? Ya, berarti itu kita bicara tentang frekuensi. Ternyata setelah dihitung dari sini ya, dari sini 15-nya ada berapa? Tinggal itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. 16 ada berapa? Ya, ada 5. Ya, jadi inilah yang dinamakan dengan divisi frekuensi. Nanti juga umur 17 ada berapa jumlah orangnya ya. Angka 15 ada berapa? Sampai nanti 45. Nah, nanti kalau yang frekuensi ini ya, ini kan dibagi menjadi dua ya, dua kelompok yang masing-masing di sini bisa Anda lihat terdiri dari 12 ya. 12 itu antara umur 15 sampai 31, 12 berikutnya adalah umur 33 sampai 45. Nah, ini dijumlah totalnya berapa nih frekuensinya ya. Dari sini tentu Anda bisa membaca ya, dari kelompok yang pertama bahwa yang banyak muncul itu adalah
atau modus itu adalah umur 20, ada 25. Sementara untuk golongan berikutnya yang usia 33 sampai 45 yang banyak muncul atau banyak orang yang banyaknya tampil adalah yang berumur 40 karena sebanyak 14 orang. Berarti dari situ Anda sudah mengetahui inilah gambaran deskripsinya. Tadinya Anda kan nggak paham ini apa maksudnya ini angka-angka ini. Tapi begitu ini ternyata umur maka bisa ditentukan di sini. Ini nanti juga bisa dilihat pada tabel deskripsi di bab 4 nanti kalau skripsi yang tadi saya contohkan tadi. Usia berapa ya dari 100 pelaku UMKM itu usia berapa saja bisa dilihat. Yang kedua, lawannya adalah statistik inferensial. Jadi kalau yang ini mengambil keputusan berdasarkan data sampel ya dengan membuat estimasi perkiraan dan Anda juga melakukan pengujian hipotesis ya dengan probabilitas kemungkinan kesalahan menolaknya adalah HU. Ya tentu yang diolah di dalam statistik inferensial ini adalah data berupa angka. Statistik ya uji korelasi atau hubungan ya hubungan X dengan Y ya, atau uji bedaan rata-rata ya. Ya nanti ini akan nanti ada pembagian kelompok nanti ya eh, praktek ya nanti akan saya jelaskan ya. Jadi tentunya Anda kan sudah mendapatkan materi SPSS pada saat pelatihan di lab akuntansi ya. Nanti bisa seperti yang dilakukan oleh kelompok oleh apa kelas kelas B kemarin. Terus yang Iya, Pak. uji pengaruh, ya, uji pengaruh itu berarti pengaruh X terhadap Y. Berarti nanti kalau Anda ditanya eh, ini statistik apa, Anda bisa menjawab. Kalau Anda menggunakan uji pengaruh regresi atau uji korelasi atau uji beda, ya perbedaan min rata-rata itu di Anda adalah melakukan statistik inferensial. Tentu bisa diidentifikasi bahwa paradigma yang Anda adalah paradigma positif karena menggunakan data-data ya, kuantitatif. Nah, itu akan sendirinya. Ya, jadi apa sih kalau di sini waktu itu untuk statistik inersial, ya, di sini tentu Anda di dalam statistik inersial itu Anda diharuskan melakukan penarikan kesimpulan ya dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah Anda lakukan terhadap data-data tadi, data kuantitatif. Ya, biasanya memang mengambil sampel tertentu dari populasi yang tentu jumlahnya banyak tadi ya. Nggak mungkin toh kalau Anda ingin meneliti tentang pengaruh definisi hasil audit, Anda mengambil data seluruh auditor yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya nggak mungkin ya, banyak ya. Maka itulah perlu dilakukan sampel. Dan dari hasil analisis terhadap sampel tersebut, tentu Anda diminta untuk menyimpulkan atau generalisasi terhadap populasi yang ada. Ya. Berdasarkan hasil di regresi dengan nilai signifikansi di bawah 0,5, maka saya sebutkan bahwa definisi berpengaruh terhadap hasil audit. Nah, tapi Anda kan datanya hanya ngambil sampelnya kan di Pulau Jawa dan Pulau NTT ya, atau Provinsi NTT maupun Provinsi Bali ya. Tidak semuanya. Maka oleh karena itu statistik inferensial itu bisa juga dinamakan statistik induktif ya. Dari hal-hal yang khusus ditarik menjadi hal yang bersifat umum. Itu statistik induktif. Sebaliknya, lawannya ini dari hal-hal yang umum ditarik ditelusuri sampai yang khusus itu statistik deduktif.
Nah, berikutnya adalah data. Ya, ini data primer itu ada beberapa data cross section. Data sekunder itu data time series dari tahun ke tahun ya. Itu data sekunder. Data primer dan section ya, eh, bagian ya. Jadi cross itu kan berseberangan, seksi itu bagian ya. Jadi tidak mengikuti data suite data time series dari tahun ke tahun. Kategori data di sini yang perlu Anda ketahui nanti ya, pas mengisi di bab 3 metode penelitian Anda, jenis data Anda harus menyampaikan datanya data kualitatif. Jadi pengukurannya bukan angka, tapi hanya menggambarkan jenis kelamin ya, pria atau wanita. Ya, jadi bukan berupa angka. Atau mungkin golongan usia, dewasa, remaja, dan anak-anak. Ya. Terus, apalagi penghasilan untuk golongan masyarakat kaya, golongan menengah, dan golongan miskin. Nah, seperti itu. Data kuantitatif, ya tentu ukurannya adalah bentuk angka. Misal harga barang, pendapatan, ya. Jadi itu adalah, jadi kalau biasanya anak-anak ini hal-hal menyepelekan hal seperti ini ya. Ditanyai datamu data apa? Apa ya Pak? Yang bingung. Kadang-kadang seperti itu. Padahal ini harus dipahami ya. Kalau penelitian Anda kuantitatif, datanya bisa jadi sebagai besar adalah kuantitatif. Tapi bisa juga data kualitatif dirubah menjadi data kuantitatif ya. Contohnya dalam bentuk kuesioner tadi ya, pengaruh independensi dasar audit. Nah, independensi itu kan bukan angka ya. Dan satu itu bukan angka. Maka itu perlu dirubah menjadi skala Likert ya. Sangat setuju. Dalam pertanyaan itu ada sangat setuju, skala 5, setuju, skala 4, ya eh, cukup, skala 3, kurang setuju, skala 2, skala 1 yang paling bawah adalah tidak ya, setuju ya. Itu adalah data-data yang bisa Anda lihat nah, bahwa data kuantitatif bisa menjadi dirubah menjadi data kuantitatif agar bisa dianalisis menggunakan ya, alat statistik. Salah ini adalah alatnya adalah SPSS. Hmm. Nah, data kuantitatif itu ada data diskrit, data yang terputus, data yang bersambung, sementara jenis ukuran data atau skala. Nah, ini ada eh, skala nominal, data nominal, data kualitatif yang tidak memiliki jenjang. Itu data nominal. Tadi saya jelaskan ada kelamin, asal daerah, pekerjaan orang tua, hobi, dan sebagainya. Sementara data ordinal yang perlu Anda ketahui, data kualitatif ya yang memiliki jenjang seperti tingkat pendidikan ya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, jabatan ya, manajer, kepala bagian, kepala divisi, kepala seksi, ya. Atau pangkat, ada jenderal, mayor jenderal, ya, kolonel, letkol, sampai yang paling bawah, ya, prajurit satu, pratu, ya, ranking kelas, ya. Ada yang kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Itu ordinal, jadi harus diingat-ingat ya. Dan ada pas ujian tanya ini data ordinalnya apa di sini, sampaikan bahwa data ordinal saya adalah itu data kualitatif ya, yang memiliki jenjang. Nah, berarti kalau tadi ya saya sampaikan tadi kalau itu data tingkat pendidikan SD, SMP, SMA itu berarti data ordinal. Yang berikutnya data kualitatif yang berupa angka atau dapat diangkakan. Contoh penghasilan, ya, jadi prestasi belajar, ya, penghasilan itu berapa? Penghasilan itu berapa? Ada yang penghasilan 10 juta,
5 juta maupun 3 juta. Prestasi belajar IPK 4,0, IPK 4, IPK 3,5, IPK 3 sampai IPK 1. Prestasi belajar, eh, prestasi belajar nanti di situ ada nilai rapot matematika 80, IPS 70 lah itu. Tinggi badan juga itu menunjukkan rasio. Jadi nanti kalau pas ujian tanyakan datamu pakai skala apa, ya Anda harus paham. Ya, jadi jenis ukuran data ini akan menentukan pemilihan uji statistik yang tepat. Ya, ini adalah tahapan analisis statistik inferensial. Ya, di statistik inferensial adalah statistik yang mengambil dari sampel yang ada, dari populasi yang ada untuk uji generalisasi. Nah, yang pertama itu mengkode data. Ya. Jadi bisa jadi jawaban pertanyaan yang Anda buat itu adalah dengan listing jawaban, ya, atau Anda mengklasifikasikan maupun mengkode. Ada juga jawaban pertanyaan tertutup. Ya. Jadi hanya apakah Bapak Ibu sepakat dengan pendapat atas? Ya, sepakat. Atau yang tadi, ya, sangat setuju, setuju, cukup, kurang setuju, tidak setuju. Itu tertutup. Tapi kalau ditambahkan, apakah Bapak memahami bahwa independensi itu berpengaruh terhadap kualitas audit? Ya, sangat berpengaruh. Dikasih di bawahnya alasannya titik-titik. Jadi itu adalah kalau seperti itu berarti itu adalah jawab pertanyaan terbuka atau semi tertutup. Tapi kalau hanya suruh milih sangat setuju, tidak setuju, nah itu adalah pertanyaan tertutup. Yang kedua, siapkan data. Siapkan lembar untuk data entry. Jadi biasanya di anak-anak dibuat di Excel. Ya, kemarin data mentah anak-anak yang anak kelas B itu data mentahnya ditaruh di Excel, nanti akan diolah, dianalisis mengenai SPSS. Ya, data entry, cleaning data, frequency. Ya. Jadi itu mungkin ya, eh, saya kira jelas ya, walaupun ini sederhana, tapi kadang sometimes anak-anak lupa apa itu statistik diferensial dan apa itu statistik deskriptif ya. Kalau statistik biasanya bisa Anda lihat di bab 4 setelah penjelasan gambaran atau objek penelitian, baru biasanya 4.2 itu gambaran dari subjeknya. Sementara kalau statistik diferensial itu nampak ya, kalau Anda mengolah data pakai SPSS itu sudah nampak di situ. Ya. Jadi saya kira itu